Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan yang Engkau berikan dan terus Engkau sediakan bagi kami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh kembali datang, menyembah, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur juga karena pada kesempatan ini ada waktu di mana kami boleh membaca kebenaran firman-Mu, merenungkannya. Mohon kiranya Tuhan yang bekerja atas kami masing-masing, Roh-Mu boleh menuntun setiap kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami dimampukan untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, mohon pertolongan daripada-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Mari kita membuka Alkitab kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayat yang ke-40. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-40. Firman Tuhan hari ini diberi judul menantikan Dia dengan ucapan syukur. Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai ayat yang ke-40, saya akan membacakannya bagi kita sekalian, demikianlah firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah, dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya membaca dan mencari ilustrasi sebetulnya ya, hal-hal yang terkait dengan tema kita hari ini. Saudara, ini adalah seorang muda asli dari Mojokerto, namanya Rio Eki Pranata. Ya, Rio Eki Pranata. Jadi ceritanya, anak muda ini menginvestasikan sejumlah uangnya di salah satu platform investasi, begitu ya, saya tidak akan sebutkan. Dan dia melupakan begitu apa yang dia tanam di tempat itu begitu. Sampai pada akhirnya
tanpa dia sadari, setahun kemudian ternyata nilainya itu bertambah. Jadi dia jadi miliarder dadakan begitu saudara ceritanya ya. Dia langsung seneng tentu saja ya ketika mendapat surprise yang mengejutkan, apalagi itu berita yang positif, pasti jadi seneng begitu. Seperti itu juga lah yang dialami oleh seorang anak muda asli dari Mojokerto ini. Tapi dia menggunakan uangnya dengan tetap berhikmat dan bijaksana dan tidak langsung menggunakannya untuk berfoya-foya ya. Nah saudara, pada saat kita dikejutkan dengan berita bagus, hati kita akan merasa sangat senang ya. Itu hal yang sewajarnya dialami oleh manusia ya. Begitu juga sebaliknya. Beberapa waktu yang lalu penginjil Paulus menyampaikan kepada kita tentang surprise. Kadang-kala Allah itu memberi surprise kepada kita ya. Dan ada orang berkata, best thing in life adalah ketika kita itu mendapatkan sesuatu yang tanpa kita duga. Ya, saya di sini berkata tentang sesuatu yang spesial, yang istimewa, yang berharga buat kita. Nah, kalau kejutan itu ada beberapa bentuk ya, ada beberapa jenis ya. Ada yang membuat kita bergumul, membuat kita mengalami kesulitan, kesusahan. Tuhan mengejutkan kita dengan ujian dan cobaan. Dan kita harus menghadapinya. Tapi seringkali Tuhan juga mengejutkan kita dengan hal-hal yang indah. Hal-hal yang istimewa. Nah hari ini saudara kita belajar dari dua tokoh yang disebutkan dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini. Yaitu Simeon dan Hana. Tuhan kejutkan mereka dengan berita istimewa tentang hadirnya Mesias di tengah-tengah dunia ini. Simeon dan Hana menerima berita yang mengejutkan. Best thing in life yang bahkan mereka sudah tunggu-tunggu nantikan di dalam kehidupan mereka. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang sudah kita baca sekali lagi mengantarkan kita untuk memperkenalkan kepada kita dua orang ya. Dua orang yang sudah lanjut usianya menerima berita istimewa dari Tuhan. Saudara, sebagaimana kita ketahui peristiwa kelahiran Tuhan Yesus itu memberikan kejutan bagi beberapa orang. Maria, Yusuf, para gembala, orang Majus, Herodes dan beberapa yang lain memberikan kejutan-kejutan bagi banyak orang. Dan hari ini kita membaca kisah tentang dua orang lagi yang dikejutkan. Dan Lukas mencatatnya dengan sangat baik bahwa kedua orang ini adalah orang yang saleh. Orang yang benar. Orang yang mulia. The great man. Istilahnya ya kalau kita mau menyebutkan tentang kedua orang ini. Orang yang benar-benar dihargai bahkan di tengah-tengah kelompok masyarakat. Kenapa? Karena tidak ada catatan yang lebih panjang tentang mereka, tetapi catatan yang sangat sedikit di dalam Alkitab itu betul-betul dicatatkan untuk menggambarkan mereka. Yaitu mereka adalah orang-orang yang benar dan saleh. Jadi saya melihat saudara, peristiwa ini adalah sebuah berkat bagi mereka. Orang yang menantikan Tuhan, menantikan kehadiran Mesias, dan hidup benar saleh di hadapan Tuhan sebelum akhirnya meninggal dunia, bertemu dengan Tuhan, Tuhan kasih berkat dulu. Apa berkatnya? Yaitu bertemu dengan Mesias yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Sekarang saya mengajak kita untuk fokus dulu kepada satu tokoh, Simeon. Ya, yang jelas di situ kita mendapati satu hal bahwa Simeon itu adalah seorang dari Yerusalem ya. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-25 adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Tetapi penjelasan lebih jauh memberikan kepada kita, meskipun sekali lagi tadi saya sebutkan sedikit sekali penjelasan tentang orang ini ya. Memberikan pemahaman kepada kita seperti apa Simeon itu. Jadi dia dikatakan adalah orang yang benar dan saleh. Yang menantikan penghiburan bagi Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata penghiburan di sini dalam bahasa Yunaninya paraklesis. Nah menarik sekali saudara, pada saat Simeon itu digambarkan di bagian firman Tuhan ini, Simeon itu dipimpin oleh Roh Kudus. Simeon tidak bergerak menurut kehendaknya sendiri. Begitu penggambarannya dari kitab Lukas. Begitu sangat jelas dan bahkan berkali-kali
Kata Roh Kudus itu disebutkan untuk deskripsi singkat tentang Simeon. Pertama, yaitu pada saat dikatakan Simeon ini adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kedua, yaitu pada saat dikatakan Simeon ini akan diberikan pernyataan tentang Mesias itu atau dia yang diurapi Tuhan oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, Roh Kudus yang menuntun Simeon sendiri ke bait Allah pada peristiwa hari pentahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan kata penghiburan bagi Israel itu dalam bahasa Yunaninya paraklesis. Padahal kata Roh Kudus dalam bahasa Yunaninya itu parakletos, saudara. Jadi ada hubungan keterkaitan yang sangat dalam bahwa ini adalah penyertaan Tuhan. Pimpinan Tuhan untuk memimpin seorang hamba, yaitu Simeon, berjumpa dengan Mesias yang akan membawa paraklesis atau membawa penghiburan itu bagi Israel. Dan yang ketiga, bagian firman Tuhan ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Simeon ini mengangkat atau memuji Allah, mengangkat pujian bagi Allah ketika dia melihat bayi Yesus itu dan dia bisa menatang Yesus di tangannya. Apa yang dia katakan? Simeon berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Saudara, di bagian yang pertama dari pujian ini, kita mendapati Simeon itu seolah-olah minta mati sama Tuhan. Ya. Tapi saudara, sebetulnya kata-kata Simeon tentang keinginannya untuk mati itu bukanlah kalimat keputusasaan. Ya. Bukan kalimat keputusasaan karena ditinggal oleh orang yang dia kasihi. Atau kalimat keputusasaan karena dia mendapatkan situasi yang sangat buruk dalam hidupnya. Sehingga sudah Tuhan, aku menyerah dengan hidupku. Aku mau Tuhan panggil, Tuhan ambil saja nyawaku begitu. Nuansanya tidak seperti itu, saudara. Nuansanya itu nuansa kepuasan. Jadi istilahnya itu sudah tidak ada lagi yang dia harapkan di dunia ini. Dia sudah puas sekali. Apa yang Tuhan nyatakan kepada dia, hari itu dia terima. Dia bersyukur kepada Tuhan dan dia berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera." Saudara, kalau tidak dalam damai sejahtera, dalam keputusasaan, gak mungkin Simeon ini berkata, "Hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera." Tapi dia berkata, "Biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera." Sesuai dengan firman-Mu. Puas sekali Simeon. Simeon tidak perlu melihat Yesus bertumbuh lebih besar. Yesus melayani, Yesus melakukan mujizat, Yesus mati di kayu salib. Cukup dengan melihat anak itu, Mesias itu. Simeon sudah merasakan kelegaan. Inilah anak yang nantinya akan melepaskan umat manusia dari belenggu-belenggu kehidupan mereka. Nah saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita mendapati saudara, bahwa Simeon itu begitu bersyukur melihat anak ya, Yesus Mesias yang hadir di depan matanya. Dan Simeon itu juga menyatakan ini bukan tentang Israel semata-mata, suku semata-mata. Tapi adalah tentang seluruh bangsa. Seluruh bangsa yang bergumul, seluruh bangsa yang menderita, mendapatkan jawaban atas pergumulan mereka melalui kehadiran anak ini. Yaitu Yesus Kristus. Simeon begitu puas, dia sangat bersyukur. Nah saudara, saat ini kita ada di momen-momen merayakan Natal. Maka perenungan yang bisa kita tarik dari kebenaran firman Tuhan ini adalah di saat kita merayakan Natal, bagaimana perasaan kita? Saudara mungkin bisa merasakan suasananya berbeda dengan bulan-bulan lainnya ya.
bulan 1 sampai bulan 11. Ngomong-ngomong saudara, seolah-olah Natal itu harus kita rayakan dengan tergesa-gesa begitu saudara ya. Jadi ya kalaupun mau lebih awal mungkin sekitar November akhir, atau kalau mau merayakan Natal ya Januari sampai pertengahan, itu kayaknya sudah terlambat banget begitu. Jadi memang Natal ini kayak momen yang cepat selesainya begitu. Kita harus cepat menyelesaikan dan harus masuk lagi ke momen Jumat Agung dan Paskah begitu ya. Natal itu memang terasa istimewa buat kita, menandai akhir tahun. Menandai apa saudara? Menandai liburan juga. Menandai kesempatan kita untuk mendapatkan diskonan mungkin ya. Menandai kita untuk kita berkumpul bersama dengan keluarga. Oh nanti akhir tahun kesempatan untuk ketemu dengan keluarga di momen Natal. Tapi apakah Natal hanya sampai di situ saja kita rayakan dengan ucapan syukur? Bagaimana saudara seharusnya kita merasakan kebahagiaan dan mengucap syukur berdasarkan perspektif atau sudut pandang inkarnasi Yesus ke dalam dunia. Yang menyedihkan buat saya saudara, pada saat Natal dirayakan tanpa Kristus. Jadi gereja-gereja banyak yang membuat perayaan-perayaan Natal di komunitasnya dengan membuat drama-drama yang ceritanya itu di luar Injil. Ya, saudara tahu ya maksudnya cerita di luar Injil itu apa. Padahal harusnya momen ucapan syukur kita adalah tentang Yesusnya. Di momen Natal kita bersyukur atas inkarnasi Allah. Kita bersyukur atas kehadiran Mesias. Kita bersyukur karena Allah yang hidup hadir di tengah-tengah kita. Menjadi solusi atas pergumulan kita. Saudara, ini gambar yang dilukis atau sketsa yang dilukis oleh seorang pemuda namanya Ukit Tantra. Ini gambaran atau lukisan tentang situasi yang terjadi dari erupsi Gunung Semeru beberapa waktu yang lalu. Sebetulnya Ukit Tantra ini membuat beberapa gambar, tapi ini salah satu gambar yang menurut saya sangat mengharukan. Jadi dikisahkan saudara, pada momen itu ada seorang anak dan ibunya, 2 orang berarti ya. Anaknya ini bernama Rumini dan ibunya itu umurnya 78 tahun. Pada saat erupsi mulai muncul, ibunya bilang kepada anaknya, "Pergi nak, pergi. Lari, lari. Ibu sudah tidak bisa pergi, kamu pergi." Saudara, tentu sebagai seorang anak, apalagi anak yang mengasihi ibunya, Rumini bergumul dalam hatinya. Apakah dia harus pergi menyelamatkan dirinya atau dia harus kembali ke mamanya? Tapi kalaupun kembali, tidak ada hal yang bisa dia lakukan. Dan keputusan yang Rumini ambil adalah dia kembali. Saudara, akhirnya apa? Rumini meninggal di pelukan ibunya. Dua-duanya meninggal. Saudara, ini kisah yang sangat mengharukan. Saya coba tarik kisah kasih Allah kepada kita, saudara. Di sini saya tidak memposisikan tentu saja ibu dengan Allah dan kasih Allah kepada kita seperti kasih ibu kepada Rumininya. Tapi saya menggambarkan saya seperti ibunya. Saya adalah orang yang berdosa. Saya adalah orang yang gagal. Saya orang yang tidak bisa mengasihi Tuhan. Dan di hadapan Tuhan, saya hanya berkata kepada Tuhan, "Pergi Tuhan, pergi, pergi." Saya tidak layak. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Ternyata Tuhan tidak pernah pergi. Tuhan justru mendekati saya. Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi kita. Itu berita Natal, saudara. Allah tidak menciptakan lagi manusia ketika manusia begitu bebalnya di dalam dosa. Tapi Allah terus setia dengan perjanjiannya. Allah mengasihi manusia. Itu berita Natal. Saudara, bagi saya, kebahagiaan dalam dunia itu bukan tentang materi. Saya serius berkata tentang hal ini.
Ada banyak orang mengejar materi. Tapi kalau ditanya, untuk apa setelah mendapatkan banyak materi itu? Jawabannya mungkin beragam, tapi coba kita koreksi. Apa arti dari jawaban-jawaban itu? Untuk apa? Buat rumah, perlindungan untuk keluarga. Kembalinya ke apa? Kasih kan? Kepada keluarga. Ataupun kalau misalnya dia tidak punya keluarga, dia hidup sendiri. Kembalinya ke apa lagi? Kasih. Kasih kepada apa? Kasih kepada dirinya sendiri. Jadi bagi saya kebahagiaan dalam dunia ini bukan tentang materi. Bukan tentang apa yang kita miliki. Tetapi adalah ketika kita benar-benar hidup dalam kasih. Dan saudara, kalau saya membayangkan seandainya seluruh dunia meninggalkan saya dan tidak mengasihi saya. Seandainya seluruh dunia meninggalkan kita, tidak ada satupun yang mengasihi kita. Kita tahu ada satu pribadi yang mengasihi kita, saudara. Yang tak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Simeon berkata, dia adalah terang. Dia adalah terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa. Semua manusia artinya bergumul. Bergumul dalam dosanya, bergumul dalam pergumulan-pergumulan hidupnya. Dan Mesias itu datang. Menjadi solusi atas pergumulan manusia. Dan solusi terbaik atas pergumulan manusia dalam dosa. Karena itu saudara, seharusnya kita merenungkan apa yang dialami oleh Simeon. Respon dari Simeon. Natal itu bukan tentang kisah yang lain. Apalagi kisah, mohon maaf, Santa Claus. Natal itu adalah kisah Yesus. Siapa yang harusnya diwartakan, diberitakan? Tuhan Yesus Kristus. Mimbar ini, gereja, kita orang Kristen seharusnya mewartakan tentang Kristus. Dan Natal adalah momen kesempatan yang paling tepat bagi kita untuk bersyukur. Karena Allah itu setia dan tidak meninggalkan kita. Dia hadir ke dalam dunia, menyatakan kasih-Nya kepada kita. Berikutnya saudara, perkataan yang dikatakan Simeon itu ternyata tidak hanya berhenti dari perkataan pujian ini. Dikatakan di ayat 33, bapak ibunya Yesus itu heran. Maria, Yusuf dan Maria amat heran akan segala apa. Maksudnya puji-pujiannya Simeon tadi yang diperkatakan Simeon tentang Yesus. Mereka heran. Tidak pernah kenal Simeon. Simeon baru melihat Yesus saat itu. Tapi Simeon sudah bisa memperkatakan perkataan-perkataan yang istimewa dan begitu indah tentang Yesus. Simeon masih melanjutkan lagi pernyataannya. Perkataan tentang anak ini, Simeon berkata, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saudara, saya kasih warna merah di perkataan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Supaya kita bisa menghubungkannya dengan baik. Ini sebetulnya Alkitab kita sudah memberi tanda yang memimpin kita untuk kita mengerti gimana cara membacanya. Tanda strip ya. Kalau dalam versi Alkitab bahasa Inggris, misalnya seperti NIV, ESV, English Standard Version, begitu, langsung dikasih tanda kurung. Kenapa? Karena seharusnya kalimat untuk Yesus itu adalah perkataan dari kata, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Lanjutkan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Ini maksudnya apa saudara? Maksudnya adalah anak ini nantinya akan membawa pemisahan. Nanti saya akan jelaskan tentang ini. Dan pemisahan itu akan membuka pikiran dan hati banyak orang. Saya akan masuk dulu atau menjelaskan tentang perkataan yang saya tandai merah. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Ini perkataan kepada Maria saudara. Jadi di sela-sela perkataan kepada Yesus,
Ada pernyataan Simeon kepada Maria. Apa artinya dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri? Saudara, seperti seorang ibu yang mengasihi anaknya. Sangat mengasihi anaknya. Demikianlah Maria begitu sangat mengasihi Yesus. Sampai di akhir momen penyalipan Tuhan Yesus Kristus, Maria ada di hadapan Yesus. Inilah yang dimaksud dengan pedang akan menembus jiwamu sendiri. Dia akan melihat kesengsaraan Yesus. Seorang ibu yang mengasihi anaknya akan melihat anaknya menderita demi menebus dosa manusia. Lalu apa artinya perkataan dari Tuhan Yesus ini, saudara? Saudara, perkataan ini sesungguhnya perkataan yang nantinya akan digenapkan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika Tuhan Yesus berkata di Matius pasal yang ke-10. Ketika Tuhan Yesus berkata kehadirannya itu akan menjadi pemisah antara ibu dan anak, suami dan istri, anak dan ibu mertua, dan seterusnya. Di Matius pasal 10 ayat 34 sampai 42. Kenapa saudara Yesus harus memisahkan? Saudara, ikut Tuhan memang tidak mudah. Kadangkala terjadi perbantahan di tengah keluarga. Seorang anak percaya kepada Tuhan Yesus, orang tuanya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus dilakukan? Apakah harus memaksa orang tuanya percaya kepada Tuhan Yesus? Tentu tidak bisa. Ini yang dimaksud dengan perbantahan. Maka Yesus hadir sungguh-sungguh menjadi pemisah. Karena tidak ada posisi netral ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Yesus hadir langsung memisahkan manusia menjadi dua bagian. Yang percaya dan yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan ketika masih ragu-ragu saudara. Aku mau percaya atau tidak. Sebetulnya itu masih belum percaya kepada Tuhan. Jadi terpisahlah menjadi dua. Yang percaya, yang merendahkan hatinya. Yang mau membuka dirinya untuk selanjutnya mengenal dirinya. Bahwa dia adalah orang berdosa dan butuh keselamatan dari Tuhan. Dan orang yang angkuh, orang yang sombong. Orang yang merasa dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Orang yang merasa tidak memerlukan Yesus sebagai juru selamatnya. Terpisah saudara, jadi dua. Saudara, dalam kehidupan ini, memang segala hal sepertinya indah begitu kalau kita lihat bisa bersatu ya. Dan memang harusnya hal-hal yang harus bersatu itu bisa bersatu. Tapi biar bagaimanapun di dalam dunia ini pun ada hal-hal yang memang tidak bisa dipersatukan saudara. Misalnya air dan minyak. Oh, saudara mungkin berkata ya, bisa lah dipersatukan dengan teknik-teknik tertentu begitu. Chemistry, kimiawi tertentu begitu. Bagaimana kalau saya katakan arus listrik, positif dan negatif? Bisa dipersatukan saudara? Konslet saudara. Ya. Bagaimana kalau saya katakan magnet dengan dua kutub yang berbeda? Bisa saudara satukan? Tentu tidak, akan bertolak belakang. Bagaimana saudara menyatukan balon dengan jarum? Apakah akan bersatu keduanya? Tentu tidak. Jarum akan menghancurkan balon. Saudara, memang terlihat indah ketika hal-hal yang diharapkan bisa bersatu itu bisa bersatu. Tapi pada kenyataannya, hal-hal yang lain memang tidak bisa dipersatukan saudara. Bahkan untuk dua orang yang berbeda pandangan politik pun, meskipun sahabat yang sangat dekat, itu bisa berpisah saudara. Apalagi saudara, ini adalah untuk hal yang hakiki. Ini berbicara tentang keyakinan, berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang apa yang ingin dia ambil, dia pilih, dia terima dalam kehidupan ini selagi masih diberikan kesempatan untuk bisa percaya kepada Tuhan atau tidak. Jadi saudara, bagi saudara yang masih ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan, mari kita bersama-sama bergumul hari ini. Apakah hidup di luar Yesus adalah hidup yang layak untuk dijalani? Apa alasan saudara berkata bahwa hidup di luar Yesus adalah hidup yang layak untuk dijalani? Dan untuk saudara yang sudah punya keyakinan tetapi masih bergumul dengan keluarga yang belum percaya, apa yang harus kita lakukan saudara? 1, tetap percaya, setia kepada Tuhan Yesus. 2, doakan mereka yang kita rindukan bisa percaya kepada Tuhan Yesus.
Karena Tuhan sanggup melakukan segala perkara untuk mengerjakan apa yang menjadi pergumulan doa kita. Dia mendengar dan dia akan menjawab doa-doa kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya kita melihat satu profil yang lain lagi. Hana. Dikatakan di ayat yang ke-36. Setelah Lukas mencatat tentang Simeon, Lukas mencatat tentang Hana. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah karena sudah melihat Yesus ya, dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudara, perhatikan apa yang dilakukan oleh Hana. Dia dikatakan setiap hari tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Setiap hari dia menantikan pertolongan dari Tuhan. Setiap hari dia menantikan Allah hadir bagi dia. Dan hari itu berbeda dengan Simeon. Kalau tadi Simeon sudah dipersiapkan Allah untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena ada Roh Kudus yang menyertai. Hana ini dia berdoa dan dapat berkat dari Allah. Dapat jackpot dari Allah ya. Kesetiaannya. Pada akhirnya mengantarkan dia untuk berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Saudara, saya coba merasakan ya perasaan dari Hana ini. Ada orang memang yang dapat kejutan yang membahagiakan dari Tuhan. Itu langsung begitu. Tapi ada orang yang bertekun dulu. Dia hidup dalam ketekunannya. Dan kemudian dia mendapatkan sesuatu yang besar. Yang dia mungkin tidak pernah duga Tuhan berikan kepada dia. Soalnya saya merasa kok perasaannya akan berbeda begitu ya. Ya memang orang yang sama-sama seneng ya, sama-sama seneng. Tapi orang yang selama ini bertekun, dekat sama Tuhan. Dan kemudian Tuhan berikan berkat yang besar. Itu rasanya kok lebih senang, bahagia. Dia lebih siap bertemu dengan Tuhan. Ngerti kemudian apa yang harus dilakukan. Seperti Hana. Dia kemudian tidak ragu, tidak sungkan. Pergi mewartakan tentang Yesus. Bahwa Yesus ini adalah pribadi yang akan membawa kelepasan bagi bangsa-bangsa. Saudara, dari Simeon dan Hana kita sama-sama belajar. Sekali lagi tentang Hana, dia adalah janda yang saleh. Dia adalah seorang nabi perempuan. Dia juga seorang old lady. Ya, usianya dikatakan di sini 84 tahun. Begitu. Saudara, dari Simeon dan Hana, kita belajar tentang respon ucapan syukur. Yang diucapkan syukur bukan tentang seasonnya, perayaannya. Karena waktu itu Simeon dan Hana nggak ngerti bahwa kesempatan dan waktu itulah kesempatan yang terbaik yang akan dia dapatkan. Yang diucapkan syukur adalah Yesus. Sungguh-sungguh bersyukur. Soalnya saya mengajak kita untuk kita fokus kepada Yesus di momen Natal ini. Ya sebetulnya di semua momen Natal sih ya. Cobalah kita untuk memikirkan dan membuang distraksi-distraksi Natal yang selama ini kita jalani. Liburannya kah? Hadiahnya kah? Perjumpaan dengan keluarga yang membuat kita bahagia kah? Bagi kita seorang Kristen, seharusnya kita bersyukur karena tanpa Yesus kita binasa. Dan Natal adalah momen di mana kita merayakan, bersyukur atas pribadi itu. Allah yang tak meninggalkan kita. Allah yang datang di tengah-tengah kita, manusia yang berdosa. Mengasihi kita dan membuktikan kasihnya. Sampai akhirnya rela mati di kayu salib. Untuk menanggung dosa kita. Saudara, biarlah kiranya Natal ini menjadi kesempatan kita untuk bersyukur
karena kasih Allah atas hidup kita. Bersyukur karena Raja di atas segala raja telah hadir bagi kita. Bersyukur karena Allah yang setia terus menyatakan kasih-Nya kepada kita dan mengampuni kita. Mungkin hidup kita penuh dengan kesesakan, ketakutan, kebimbangan, keraguan. Tapi Allah yang Immanuel itu akan terus menyertai kita dan telah memberikan pertolongan bagi kita yang hidup dalam dosa-dosa kita. Mari kita bersyukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Saudara, saya mengajak setiap kita untuk kita sejenak meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita bergumul, saudara. Sudahkah kita baik-baik mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, memberikan respon yang baik dan benar dalam setiap acara-acara gerejawi yang kita lakukan? Momen-momen yang akan kita lalui beberapa waktu ini adalah momen Natal. Kisah ajaib tentang Allah yang menjadi manusia. Semuanya itu dilakukan karena Allah mengasihi kita. Karena kita punya beban yang berat yang perlu untuk ditanggalkan. Dan Tuhan mengerti pergumulan kita. Dia tidak pernah mengabaikan kita. Dia bahkan mengerti apa yang kita rasakan jauh sebelum kita merasakannya. Saudara, momen Natal adalah momen yang sangat indah, sangat baik. Untuk kita merenungkan respon seperti Simeon dan Hana. Yang bersyukur, yang memuji Tuhan, yang merasa puas. Bersyukurlah di momen Natal ini karena Yesus telah hadir bagimu. Karena Yesus telah datang ke dalam dunia. Bagi kita. Selamanya untuk kita. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar dari Simeon dan Hana. Belajar untuk bersyukur di momen Natal bukan karena season, bukan karena waktunya, bukan karena nuansa atau suasana yang menyenangkan yang kami dapatkan di momen Natal. Tapi kami boleh bersyukur karena Engkau Tuhan. Karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami untuk kami bersyukur setiap hari. Dan pimpin kami supaya momen Natal ini secara khusus boleh menjadi kesempatan bagi kami untuk kami lebih lagi bersyukur akan pribadi-Mu yang datang bagi kami menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa.